Kenapa kamu masih belum kaya? Padahal kamu sudah kerja keras setiap hari. Mungkin kamu bangun lebih awal dari siapapun. Mungkin kamu pulang lebih malam, berkeringat, lelah, dan berharap suatu hari semua ini akan terbayar. Tapi hari itu belum datang, dan kamu mulai bertanya dalam hati, apa aku salah langkah? Apa semua ini sia-sia? Diam sejenak dan renungkan kalimat ini. Kerja keras tidak menjamin kekayaan. Itu hanya satu bagian kecil dari teka-teki besar. Dan inilah yang tidak pernah diajarkan di sekolah atau dibicarakan dalam lingkungan kita. Bahwa dunia tidak membayar kamu karena seberapa lelah kamu, tapi karena seberapa bernilainya pikiranmu. Banyak orang bekerja keras, mereka mengangkat beban, memindahkan barang, lembur tanpa henti. Tapi mengapa hanya sedikit yang benar-benar kaya? Mengapa 10 orang bisa bekerja keras dengan cara yang sama, tapi hanya satu yang hidup dalam kelimpahan? Jawabannya bukan di tangan, tapi di dalam pikiran. Napoleon Hill mengatakan, pikiran adalah satu-satunya hal yang dapat kamu kendalikan sepenuhnya. Tapi kebanyakan orang justru membiarkan pikirannya dikendalikan oleh ketakutan, oleh keraguan, oleh suara-suara dari masa lalu yang terus berkata, kamu tidak cukup pintar, kamu tidak layak, kamu bukan siapa-siapa. Mungkin kamu pernah merasakannya. Kamu ingin mencoba sesuatu yang lebih besar, tapi kamu langsung dihadapkan pada suara itu. Suara yang membuatmu ragu. Dan pada akhirnya, kamu kembali ke zona nyaman, tempat di mana kamu merasa aman, tapi tidak pernah tumbuh. Ini bukan salahmu. Ini adalah pola pikir yang diwariskan. Diulang-ulang sejak kecil, kerja keras, cari aman, jangan bermimpi terlalu tinggi. Tapi saat kamu menelan mentah-mentah semua itu, kamu membunuh peluangmu sendiri untuk hidup dalam kelimpahan. Kerja keras tanpa arah itu seperti mendayung di laut tanpa kompas. Kamu bergerak, tapi tidak pernah sampai ke tujuan. Itulah yang banyak orang alami hari ini. Mereka kelelahan, tapi tidak kemana-mana. Dan sekarang, coba pikirkan, apakah kamu punya tujuan yang jelas dalam hidupmu? Apakah kamu benar-benar tahu apa yang kamu kejar? Atau kamu hanya sibuk karena takut diam? Napoleon Hill menyebut ini sebagai definiteness of purpose, tujuan hidup yang sangat jelas, kuat, dan tidak bisa ditawar. Tanpa itu, kerja kerasmu hanya akan menjadi aktivitas kosong. Sekarang bayangkan ini, 2 orang berdiri di tengah padang pasir. Yang satu membawa peta dan tahu kemana harus pergi. Yang satu lagi hanya berjalan. Berharap akan sampai ke tempat yang baik. Siapa yang akan selamat lebih dulu? Kamu tahu jawabannya. Kebanyakan orang berjalan di padang pasir kehidupan tanpa peta. Mereka ikut arus, mengikuti apa yang normal, dan berharap keberuntungan akan datang. Tapi hidup tidak memberi hadiah bagi yang menunggu. Hidup menghormati yang menentukan. Maka tanya dirimu sekarang, apa tujuan besarmu? Apa impian yang kamu pendam tapi belum berani kejar? Tuliskan di komentar, apa rencana besar hidupmu yang belum kamu wujudkan? Karena hanya dengan mengakui impian itu, kamu mulai mengaktifkan kekuatan terdalam dalam dirimu. Tapi tujuan saja tidak cukup. Harus ada sesuatu yang lebih dalam. Keyakinan. Napoleon Hill menyebutnya sebagai faith. Bukan sekadar percaya, tapi mempercayai dengan seluruh jiwamu. Mempercayai bahwa kamu layak kaya, bahwa kamu mampu mengubah takdirmu, bahwa apapun masa lalumu, masa depanmu bisa bersinar. Tanpa keyakinan, setiap langkah akan terasa berat. Setiap kegagalan akan jadi alasan untuk menyerah. Tapi dengan keyakinan, bahkan badai paling besar pun terasa seperti ujian kecil yang harus dilewati sebelum sampai ke puncak. Dan dari mana datangnya keyakinan itu? Autosugesti. Setiap hari kamu berbicara pada dirimu sendiri. Pertanyaannya, kata-kata seperti apa yang kamu tanamkan?
Apakah kamu berkata, "Aku bisa, aku layak, aku diciptakan untuk kelimpahan"? Atau sebaliknya, pikiranmu mendengar semuanya. Pikiran bawah sadarmu menyerap setiap kalimat dan menciptakan kenyataan berdasarkan itu. Jika setiap hari kamu mengatakan pada dirimu sendiri bahwa kamu miskin, kamu tidak mampu, kamu bukan siapa-siapa, maka pikiranmu akan mencari bukti untuk memperkuat itu. Tapi jika kamu menanamkan kata-kata yang mengangkatmu, maka realitasmu pun akan mulai berubah. Inilah rahasia yang dimiliki oleh orang-orang terkaya di dunia. Mereka bukan hanya bekerja keras secara fisik, mereka juga bekerja keras dalam mengelola pikirannya. Dan kamu bisa mulai hari ini. Sekarang, tutup mata sebentar. Bayangkan dirimu 5 tahun ke depan. Seperti apa hidupmu jika kamu mulai menanam pikiran kaya hari ini? Apa yang kamu rasakan? Siapa yang ada di sekelilingmu? Apa yang berubah? Pause sebentar dan pikirkan. Siapa yang ada di sekelilingmu saat kamu butuh dorongan? Sekarang bayangkan, jika kamu mulai bertindak seolah-olah itu semua sudah menjadi kenyataan. Kamu berjalan dengan percaya diri. Kamu berbicara dengan penuh arah. Kamu mengambil keputusan dengan tekad. Apa yang akan terjadi? Pikiranmu adalah medan kekuatan. Apapun yang kamu tanam akan tumbuh, dan kamu tidak sendirian. Inilah prinsip berikutnya, mastermind. Napoleon Hill mengajarkan bahwa kita menjadi seperti orang-orang yang paling sering kita temui. Energi mereka akan menyatu dengan pikiran kita. Maka berhati-hatilah, siapa yang kamu izinkan masuk ke duniamu? Apakah kamu dikelilingi oleh orang-orang yang menanamkan keraguan atau orang-orang yang membakar semangatmu? Apakah kamu punya komunitas yang mendukung impianmu? Atau kamu hanya mendengar suara-suara yang ingin kamu tetap kecil? Jika tidak ada lingkungan seperti itu di sekitarmu, ciptakan atau cari. Karena kekayaan sejati tidak dibangun sendirian. Ia dibangun dalam frekuensi bersama. Dan mungkin inilah waktu untuk kamu naik ke level berikutnya. Kalau kamu ingin hidupmu berubah, ubah dulu cara kamu berpikir hari ini, sekarang. Setelah kamu tahu bahwa kerja keras saja tidak cukup, saatnya kamu melihat ke dalam. Bukan hanya ke dalam dompetmu, tapi ke dalam jiwamu. Karena di sanalah sumber kekayaan sejati berada. Dan jika kamu belum meraihnya, mungkin selama ini kamu mencari di tempat yang salah. Ada satu pertanyaan penting yang harus kamu jawab hari ini. Kamu benar-benar ingin kaya, atau kamu hanya ingin bebas dari rasa takut? Banyak orang bilang mereka ingin kaya, tapi sesungguhnya mereka hanya ingin keluar dari penderitaan. Mereka ingin berhenti hidup pas-pasan, ingin terbebas dari utang, dari tekanan. Tapi itu bukan keinginan yang membangun kekayaan, itu adalah reaksi dari rasa takut. Keinginan yang dilahirkan dari ketakutan hanya akan membawa kamu melarikan diri, bukan maju ke depan. Napoleon Hill mengajarkan bahwa kekayaan sejati hanya datang ketika keinginanmu berasal dari desire yang membara. Keinginan yang bukan untuk lari, tapi untuk menciptakan, untuk memberi makna, untuk meninggalkan jejak, untuk memenuhi takdirmu. Diam sejenak dan tanyakan ke dalam dirimu, apa yang benar-benar aku inginkan dalam hidup ini? Bukan hanya yang kamu butuhkan, tapi yang jiwamu rindukan. Kalau kamu bisa menjawab pertanyaan itu dengan jujur, kamu akan menemukan kekuatan yang lebih besar dari semua kerja keras yang pernah kamu lakukan. Tapi keinginan saja belum cukup. Kamu harus mentransmutasikannya. Hill menyebut ini sebagai transmutation of desire. Mengubah keinginan menjadi kekuatan spiritual dan mental yang bisa menciptakan realitas baru. Seperti api yang tidak dibiarkan membakar sembarangan, tapi diarahkan menjadi cahaya. Caranya, fokus. Kebanyakan orang kehilangan kekuatan karena pikirannya terpencar.
Hari ini semangat, besok ragu. Hari ini mau bisnis, besok ingin menyerah. Hari ini ingin kaya, besok sibuk main media sosial tanpa arah. Kamu tidak bisa menciptakan realitas baru dengan pikiran yang terpecah. Kamu harus mengarahkan semua energi mentalmu ke satu arah. Seperti sinar matahari yang dikumpulkan melalui kaca pembesar. Bisa membakar apapun. Mulai sekarang, latih fokusmu. Setiap pagi, tanya dirimu, apa satu hal yang aku lakukan hari ini yang mendekatkan aku pada hidup impianku? Dan lakukan itu. Bukan yang termudah, tapi yang terpenting. Setiap hari kamu diberi waktu yang sama dengan orang-orang paling kaya di dunia. Bedanya, bagaimana kamu menggunakannya? Jangan lagi habiskan energimu membandingkan diri dengan orang lain. Fokus ke jalanmu sendiri. Bangun visimu sendiri, dan jalani prosesnya dengan kepercayaan penuh. Kalau kamu gagal, belajar. Kalau kamu jatuh, bangkit. Kalau orang meragukanmu, diam. Dan buktikan dengan hasil. Satu hal yang harus kamu tahu. Dunia ini tidak memberi hadiah pada orang yang hanya berpikir, tapi pada orang yang bertindak. Hill berkata, pengetahuan bukanlah kekuatan. Pengetahuan hanya potensi kekuatan. Ia hanya menjadi kekuatan ketika diterapkan dengan tindakan yang tepat. Berapa banyak buku yang sudah kamu baca, video yang kamu tonton, motivasi yang kamu simpan. Tapi, apakah kamu sudah benar-benar bertindak? Hari ini, buat keputusan. Bukan keputusan kecil, tapi keputusan besar yang akan mengubah arah hidupmu. Apa itu? Mungkin kamu harus berhenti dari kebiasaan yang menghambatmu. Mungkin kamu harus mulai sesuatu yang selama ini kamu tunda. Mungkin kamu harus berbicara dengan seseorang yang bisa membuka pintu berikutnya dalam hidupmu. Apapun itu, kamu tahu di dalam hati. Dengarkan suara itu, tapi jangan hanya dengarkan. Lakukan. Setiap orang sukses yang kamu kagumi pernah berada di titik nol. Tapi mereka membuat satu keputusan penting untuk bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Tidak lagi menyalahkan, tidak lagi menunggu diselamatkan, tapi menjadi pencipta masa depannya sendiri. Kamu pun bisa melakukan hal yang sama. Mulailah hari ini. Tanam dalam pikiranmu kalimat ini. Aku bukan korban keadaan. Aku adalah arsitek takdirku. Ulangi ini setiap pagi. Ulangi setiap kali kamu ingin menyerah. Karena ketika pikiranmu berubah, hidupmu akan mengikuti. Dan ingat, kamu tidak harus berjalan sendirian. Carilah orang yang bisa menjadi bagian dari mastermind kamu. Orang yang bisa mengangkat energimu, bukan mengurasnya. Orang yang bisa melihat potensimu, bahkan saat kamu sendiri belum melihatnya. Jika tidak ada orang seperti itu di sekitarmu, jadilah kamu orang pertama. Jadilah cahaya itu. Maka orang-orang akan datang mengikuti. Inilah rahasia yang banyak orang tidak tahu. Kekayaan sejati dimulai dari dalam, dari pikiran, dari keyakinan, dari keputusan. Dan jika kamu sudah sampai di bagian ini, itu artinya kamu punya satu hal yang banyak orang tidak miliki, komitmen. Kamu adalah jiwa yang sedang bangkit. Kamu bukan lagi orang yang bekerja keras tanpa arah. Kamu sedang menyalakan kembali kekuatan sejati dalam dirimu. Dan sekarang, tinggal satu pertanyaan terakhir. Apa langkah nyata yang akan kamu ambil dalam 24 jam ke depan untuk bergerak menuju versi terbaik dirimu? Bukan besok, bukan minggu depan, tapi sekarang. Karena jika kamu tidak bertindak, kamu akan kembali ke rutinitas lama, dan hidupmu akan tetap sama. Tapi, jika kamu bertindak hari ini, hidupmu akan mulai berubah. Perlahan, tapi pasti. Enak suatu hari, kamu akan melihat ke belakang dan bersyukur karena kamu berani memulai. Bagikan video ini ke seseorang yang kamu sayangi. Mungkin ini pesan yang mereka tunggu.